Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan saya pada sore hari ini. Baik, silahkan persiapkan buku dan juga poin-poinnya ketika saya menjelaskan. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kalian tulis ya. Selamat datang di kelas saya. Perkenalkan dulu, nama saya Tusiana. Saya biasa dipanggil Ibu Ana. Jadi, Ana nama saya, kemudian Ibu adalah nama panggilan. Dan untuk hari ini, kita akan belajar bersama terkait kegiatan wisata. Or, if we have to translate it, it is vacation activity. Berwisata ke Semarang yuk. Artinya adalah let's visit Semarang. Okay? Then for being polite, and also I want you to feel atmosphere in Central Java. Nanti saya akan memanggil for male student sebelum nama adalah Mas ya. Jadi Mas for male student and Mbak for female student. Like me, Ibu Ana, Ibu is nama panggilan, kata panggilan, kemudian Ana adalah nama. Begitu. Saya akan melakukan pengecekan kehadiran terlebih dahulu ya. Ketika saya panggil, silahkan menjawab dengan saya hadir. Ketika tidak, berarti saya anggap tidak hadir ya. Walaupun saya sebenarnya bisa melihat berapa participants yang sudah bergabung di Zoom meeting sore ini. Yang pertama, Mas Akbar tidak hadir. Mbak Feruza tidak hadir. Mbak Veronica, I can see your screen, so please say something. Saya hadir. Saya hadir, begitu? Oke. Terima kasih Mbak Veronica sudah bergabung dan sudah menjawab. Selanjutnya, Mas Stanley tidak hadir. Mas Elaman, Mas Anawin, no. It seems a female student. Mbak Rafo, no. Mas Mishif, no. Mas Nurtilek, are you? Hadir, Bu. Baik, terima kasih sudah menjawab. Mbak Rokaya, Saya hadir, Bu. terima kasih. Mas Rashid, tidak hadir. Mas Ahmed, Ada, hadir. Baik, bagus sekali. Mas Josu, Saya hadir, Bu. oke. Terima kasih Mas Josu. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, kita akan belajar apa saja pada sore hari ini. Akan ada 5 agenda ya. Yang pertama adalah bacaan, kemudian nanti ada kosakata terkait dengan kegiatan wisata. Selanjutnya ada tata bahasa, kemudian kuis. Semoga internetnya masih lancar untuk bisa mengerjakan kuis. Dan selanjutnya adalah penugasan di akhir ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan pengajar yang lain. Kita mulai dengan yang pertama ya. Oke, kegiatan berwisata biasanya kan dilakukan ketika liburan ya. It's holiday, so let's take a vacation. It happens usually. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa paragraf ya. Nah, ada 6 dan di screen yang pertama ada 3 paragraf. Saya akan membaca paragraf pertama dulu ya. Nanti untuk paragraf kedua dan selanjutnya saya boleh minta bantuan ya untuk juga membaca. Kalau bahasa Indonesia ini lebih sederhana. Jadi apa yang ditulis itu sama dengan apa yang dibaca.
huruf A selamanya dibaca A. It does not happen in English ya. In English, letter A itu biasa dibaca E, kadang O. Ya kan? Seperti what, itu kan W-H-A-T, but for that letter A itu dibaca O. Pisang itu kan banana ya, tapi kita tidak baca banana, banana. Jadi sangat mudah membaca. Saya dulu ya. Berwisata ke Semarang. Semasa liburan kuliah kemarin, Ahmad dan Budi pergi berkunjung ke Lawang Sewu di Semarang. Ahmad dan Budi adalah mahasiswa baru UNES yang belum pernah ke Lawang Sewu sebelumnya. Mereka berasal dari luar kota Semarang dan sangat bersemangat ke Lawang Sewu esok harinya. Begitu, itu paragraf yang pertama. Selanjutnya, is there any volunteer to read the second paragraph? Jika ada, silahkan unmute mikrofonnya, kemudian bisa dibaca. Bisa membaca paragraf yang kedua. Kalau tidak ada, saya akan memanggil satu nama ya. Oke, Mbak Rokayah, can you read the second paragraph? Bisa, Bu. Baik. Esok paginya, Ahmad dan Tono sudah siap-siap untuk pergi. Mereka memakai masker karena masih masa pandemik COVID-19. Mereka berangkat sejak pagi supaya sesampainya di sana belum terlalu panas dan masih sedikit sepi. Dari kos kira-kira perlu waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan menaiki bus Trans Semarang. Bagus sekali Mbak Rokayah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini tetap dibaca bus. Ya. Jadi memang bahasa Indonesia itu what is written, so that's you read. Ya. Baik, selanjutnya sepertinya Mas Nurtilek bisa membantu saya membaca yang paragraf ketiga. Hanya sedikit kalimat ya. Baik. Sampainya di depan Lawang Sewu, mereka pergi ke loket untuk membeli 2 tiket masuk. Kemudian kami pun masuk ke dalam Lawang Sewu. Di sana, Ahmad melihat banyak pintu yang menurut banyak orang jumlahnya 1.000 sehingga disebut Lawang Sewu. Baik. Lawang Sewu adalah... Terima kasih Mas Nurtilek atas bacaannya. Tapi ada satu pronoun atau kata ganti orang yang salah ya. Harusnya ini mereka. Kalau kami itu kami itu yang berbicara ikut dalam pergi ke Lawang Sewu. Tapi kan yang pergi ke Lawang Sewu Ahmad dan Tono. Jadi mohon maaf sekali, saya yang salah. It should be mereka, ya. Terima kasih Mas Nurtilek. Saya akan ke paragraf selanjutnya. Mbak Veronica, Mbak Vero, can you read this paragraph? Ya, Lawang Sewu adalah landmark di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunan era kolonial terkenal sebagai rumah berhantu dan lokasi syuting. Meskipun pemerintah Kota Semarang telah berusaha mengubah citra itu, rasanya seram sekali tapi menyenangkan. Oke, very good Mbak Veronica. Thank you for your reading. Baik, selanjutnya adalah paragraf yang ke-5 ya. Mas Ahmed, now it is your turn to read this paragraph. Oke. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari I'm so sorry to interrupt you. Ya, Sewu. Sewu terdiri dari beberapa bangunan dua yang utama bernama A dan B dan dua yang lebih kecil bernama C dan D di Jalan Pemuda
terdapat dua menara identik di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan itu dengan jendela-jendela besar dan besar juga memiliki lantai bawah tanah yang sebagian dibanjiri untuk mendinginkan bangunan melalui Penguapan. Baik, penguapan. terima kasih Mas Ahmed, sudah sangat Sama-sama. bagus. Dan saya juga melakukan kesalahan dalam penulisan cerita ini. Yang benar adalah jendela-jendela besar dan sangat besar, ya. So big and bigger. Big and the biggest, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, apakah ada yang belum membaca? Coba saya akan memanggil, ya. Only Unes for your name. Please read the last paragraph. Mas Joshua. Saya, Bu. Oh ya, Mas Joshua. Paragraf keempat ya, Bu. Iya, yang ke-6. Ini yang terakhir, Oh, ketika. Oke. Ketika hari mulai siang, udara pun semakin panas dan matahari mulai terik. Ahmad dan Tono kemudian memberi jajan dan minuman di sekitar bangunan. Mereka pulang sekitar pukul 2 siang. Rasanya sangat menyenangkan. Lawang Sewu menjadi saksi perkembangan zaman dari sejak kolonialisme Belanda sampai sekarang. Baik, bagus, terima kasih. Nah, Mas dan Mbak sudah membaca 6 paragraf, dan ini bercerita tentang 2 orang yang pergi berlibur atau berwisata atau visit ke Lawang Sewu di Semarang, ya. Kemudian di Lawang Sewu itu adalah bangunan kuno atau baru? Tadi dikatakan? Kuno, Bu. Kuno, ya. Kuno, Bu. Betul. Nah, apakah ada dari Mas dan Mbak yang sudah pergi ke Lawang Sewu? Saya sudah, Bu. Oh, sudah, Mbak Roka, ya. Oke, good. Nah, Saya juga, Bu. selain oh, beberapa sudah ya ke Semarang. Bagus sekali. Nah, Mas dan Mbak, ketika pergi ke sebuah tempat wisata, itu kan ada kesannya atau ada deskripsi atau penjelasan terkait tempat itu. Nah, saya akan menambahkan 3 destinasi favorit di Semarang, dan nanti ada kosakata yang bisa digunakan untuk membuat kalimat. Saya mulai. Yang pertama adalah Kota Lama Semarang. Jadi Kota Lama Semarang letaknya dekat dengan pesisir pantai. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang bisa digunakan ketika mendeskripsikan sebuah tempat. Jadi, saya akan skip dan saya akan memberikan contoh sebentar terkait bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat. Jadi kalau dilihat di sini, jadi besar, tua, itu adalah kata sifat or adjective, ya. And almost similar in English, adjective is to describe noun. Misalkan seperti ini, bangunan yang kuno. In English, ini adalah an ancient building. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, adjective itu ditaruh setelah noun. Kalau dalam bahasa Inggris kan sebelumnya. Dan ada penambahan yang. Begitu. Misalkan begini ya, air yang sejuk. Ini adalah fresh air. Oh, air itu, air yang sejuk itu fresh water. Jadi air itu water, yang sejuk itu fresh. Nah, beberapa yang ini
kadang bisa dipakai, kadang juga boleh tidak dipakai. Jadi ini optional. Jadi bangunan kuno itu bisa an ancient building, air sejuk juga fresh water. Tapi bisa juga ditambah yang. Begitu. Nah, ketika kalian akan membuat kalimat, seperti biasa dalam bahasa-bahasa yang lain juga, kalimat itu terdiri dari subjek, kemudian ada predikat, kemudian ada objek atau complement. Ya. Subjek biasanya berisi orang atau noun ya, bisa noun, bisa pronoun. Kalau predikat itu biasanya kata kerja. Kata kerja kalau dalam bahasa Inggris itu adalah verb. Kalau noun itu kata benda ya. Saya tuliskan biar tidak bingung. Kalau pronoun itu kata ganti orang atau kata orang begitu ya. Kata ganti orang. Harusnya saya berikan space. Kemudian kalau objek itu biasanya juga noun atau kata benda. Nah, yang noun sebelah subjek dan noun untuk sebelah bagian objek untuk dideskripsikan itu membutuhkan adjektif. Paham tidak? Coba saya berikan contoh dulu ya. Gadis itu, seorang gadis ya. Seorang gadis pergi ke sebuah tempat. Nah, seorang gadis ini adalah subjek. Kemudian sebuah tempat, maaf, ini adalah subjek dan juga pronoun. Nah, kalau kita mau bilang seorang gadis yang cantik ini adalah kata sifat. Ya kan? Seorang gadis yang cantik pergi ke sebuah tempat yang ramai. Saya tambahkan di sini yang ramai. Jadi, kata sifat yang kosakata yang hari ini kita bahas yaitu kata sifat, ini gunanya adalah mendeskripsikan noun, yang noun itu biasanya berposisi sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah a beautiful atau pretty, a beautiful woman went to a crowded place. Jadi, bedanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia, adjektifnya itu di akhir. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, adjektifnya lebih awal. Begitu ya. Nah, berikut adalah kata sifat yang bisa Mas dan Mbak gunakan ketika ingin membuat kalimat. Misalkan ada kalimat seperti, ada kosakata historical. Jadi saya memintanya adalah membuat kalimat. Nah, kalau membuat kalimat, pastikan ada subjek dan ada predikat. Objek atau complement itu menjadi optional ya. Paham tidak? Paham ya? Coba saya, di sini ada yang stories ya. Historis. Adakah dari Mas dan Mbak peserta BIPA di sini yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata historis? Nah, caranya adalah historis ini bisa ditempatkan menjadi objek. Tapi objeknya itu nanti dideskripsikan dengan kata sifat historis. Begitu. Tapi sepertinya tidak sekarang ya. Nanti saja saya berikan kosakata terlebih dahulu. Jadi untuk Kota Lama Semarang, kosakatanya bisa besar, tua, suci, ramai, historis. Kenapa suci? Karena di Kota Lama itu ada
sebuah gereja atau church ya. Saya ke destinasi yang kedua. Di Semarang ada yang namanya Dusun Semilir Eco Park. Nah, seperti bisa dilihat di sini, ini adalah tempat untuk bisa melakukan seluncur atau sliding ya. Nah, apa saja kosakata yang bisa digunakan? Ya, contohnya adalah indah, segar, berwarna-warni atau colorful, dingin, why cool? It should be cool ya, menyenangkan, fun. Misalkan saya ingin kalian membuat sebuah kalimat dengan kata colorful. Nah, silahkan membuat colorful ini dituliskan, berwarna-warni dituliskan setelah kata bendanya. Ya. Saya melihat peluncur berwarna-warni. Nah, saya melihat peluncur yang berwarna-warni. Begitu. Jadi, untuk subjeknya, subjek itu bisa nama orang, bisa jadi saya, kami, mereka, dia, atau nama orang ya. Bisa Ana, bisa Andy, bisa Tono, Ahmad, dan seterusnya. Kemudian untuk predikatnya itu ya kata kerja ya. Kemudian nanti objeknya itu bisa menambahkan kata sifat yang menunjukkan deskripsi sebuah tempat itu. Nah, yang gambar yang seterusnya, Mas dan Mbak, ini adalah Lawang Sewu. Yang dimaksud Lawang Sewu itu yang ini ya. Jadi karena beberapa sudah pernah ke sana, jadi seperti itulah Lawang Sewu ya. Dan panas juga, apalagi kalau musim kemarau ya. Baik, selanjutnya setelah kosakata, kita langsung ke yang ketiga, yaitu agenda ketiga terkait dengan tata bahasa. Tata bahasa, karena ini kelas advance, sepertinya sebenarnya sudah bisa ya. Ini hanya refreshment saja. Jadi, tata bahasa dalam bahasa Indonesia, itu kata kerjanya, jadi kalau saya bilang kata kerjanya, berarti adalah predikat ya. Nah, predikatnya itu tidak berubah sama sekali. Jadi misalkan saya pergi kemarin, saya pergi besok, saya pergi sekarang. Maaf. Jangan lupa ketika membuat kalimat harus diakhiri dengan titik atau full stop. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata kerja pergi itu tidak berubah jadi pergo atau pergo begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan go, went, gone. Tapi kalau dalam bahasanya tidak. Nah, bagaimana cara mengindikasikan kejadian ini sudah terjadi atau kejadian ini akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, ada 3 yang disebut dengan sedang. Sedang itu for progressive usage. Kemudian akan itu future, kemudian sudah. Begitu. Jadi, coba kalau misalkan seperti ini ya. Saya pergi kemarin. Nah, ini harusnya ada kata sudah pergi. Karena kita mulai dari yang, maaf. Saya selesaikan dulu. Saya pergi besok itu akan. Kemudian kalau sekarang saya sedang. Kita sedang belajar. Itu berarti we are studying. We are studying itu saya sedang belajar. Kita mulai untuk refreshment-nya dari kata sedang dulu. Jadi sedang itu adalah dalam proses. Saya sedang memotong rumput di halaman rumah. I'm cutting. Jadi I am cutting the grass in the house yard. Dosen sedang menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. The lecturer is delivering the materials.
by PowerPoint, through PowerPoint ya, by by displaying PowerPoint. Tolong bantu Bibi memasak di dapur. Aku dan ibuku sedang berlibur. I and my mother is taking a vacation. Sorry, bukan is ya, tapi are. I and my mother are taking vacation. Adikku sedang memasak kue. My brother or my sister is cooking. Itu untuk sedang. Oke, I see Mas Nurtilek raise the hand. Is there anything that you want to say, Mas Nurtilek, please? Ya Bu, saya mau tanya Bu, Boleh. yang apa namanya yang progresif. Kan contohnya saya sedang membaca buku. Apa perbedaannya dengan sedang sama lagi? Misalnya saya lagi baca buku juga bisa kan? Okay. I'm afraid I cannot listen to you well, but what I can listen to you, jadi menanyakan perbedaan sedang dan apa? Lagi Bu. Sedang dan pergi? Lagi Bu, lagi. Oh, Saya lagi baca buku. Begitu. Lagi. Oke. Perbedaannya, kalau sedang, it is for formal usage. Jadi, saya sedang menyampaikan materi. Tapi, kalau informal usage, itu adalah lagi saya atau aku lagi menonton TV. Full stop. Nah, Mas Nurtilek, jadi lagi itu for informal usage or slang usage ya, slang language. Karena lagi itu bisa dalam bahasa Inggris biasanya tuh again, lagi itu again ya. Jadi saya ingin membeli lagi. I want to buy again atau I want to rebuy. I want to buy again that product. Jadi saya ingin membeli lagi. Jadi lagi itu kalau penggunaan informal artinya sedang, tapi ada arti lain juga artinya again. Saya pergi lagi. I go again. Semoga bisa dipahami ya, Mas Nurtilek. Ya Bu, saya paham Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, kalau akan itu futures ya, seperti will, hampir sama dengan will atau be going to. Saya akan pergi. I will go atau I'm going to go. Sangat gampang. Kemudian kata sudah itu kalau kejadiannya sudah berlalu, tapi kita berbicaranya atau menulisnya itu sekarang. Saya sudah makan, berarti I had my breakfast this morning. Berarti bentuk verb kedua ya, atau past verb kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, sekali lagi, kata kerja atau predicator itu tidak berubah sama sekali. Jadi hanya ada 3 kata saja untuk mengindikasikan kapan kejadian itu terjadi, yaitu sudah, akan, dan sedang. Next, saya ada 5 kalimat dan saya ingin Mas dan Mbak mencoba mengisi blank dengan kata sudah, sedang, atau akan. Oke, anyone who wants to try? Ahmed, because your name is also Ahmed, do you want to try number 1? Mau mencoba mengerjakan nomor 1?
Okay. Okay. How about Mas Nurtilek? Because you unmute your microphone. Oke, Bu. Ahmad dan Tono sudah berada di Lawang Sewu sejak tadi. Betul sekali. Kenapa sudah? Karena ada kata sejak tadi. Jadi ini mengindikasikan kejadian atau eventnya sudah berlalu. Very good. Next, number 2, Mbak Rokayah, can you fill in this blank? Dian akan pergi ke pasar besok. Oke. Selanjutnya, Mbak Vero. Susi sedang mencuci baju ketika saya berkunjung. Very good. Next, number 4. Let me see. Joshua. Ya, Bu. Oke. Mereka sudah membeli banyak buku kemarin. Baik. Dan yang kelima, ini sangat mudah, saya saja yang menjawab, yaitu Maria akan berwisata ke Semarang minggu depan. Oke, Mas dan Mbak, saya akan tutup untuk PowerPoint ini. Saya akan share page yang selanjutnya, semoga bisa terlihat. Saya akan membuka pelatihan, ya. Saya sudah menyiapkan kuis, ya. Apakah sudah bisa melihat tampilan screen saya?